Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Tajam Dialog bersama narasumber kita yang luar biasa. Masih semangat ya Ibu? Semangat Mbak. Tadi terakhir kita ke Ibu Rani begitu. Mengingat proses pembelajaran di universitas terbuka yang menggunakan sistem jarak jauh tentunya menuntut mahasiswa untuk lebih mandiri. Dengan belajar mandiri ini tentunya harus berbekal inisiatif dari dalam diri sendiri di mahasiswa tentunya. Bagaimana sebenarnya cara untuk membangkitkan rasa kompetitif itu? Ya, memang naturnya belajar jarak jauh itu kan mandiri ya Mbak Tia ya. Tetapi mandiri bukan berarti kita melepas mahasiswa loh ya gitu ya. Kami tetap memberikan dukungan, bimbingan kepada mahasiswa sehingga belajar mandiri mahasiswa itu adalah belajar mandiri yang terbimbing gitu ya. Jadi kami melakukan berbagai macam hal untuk mendorong mahasiswa bisa belajar mandiri di awal ketika mereka masuk kami melakukan berbagai macam sosialisasi gitu ya. Seperti kalau sama lah kalau di universitas lain kan juga mahasiswa baru tuh ada istilahnya gitu ya, pendidikan mahasiswa baru, kemudian sosialisasi kami juga melakukan itu. Jadi mahasiswa aware tuh paham, oh ketika saya menjadi mahasiswa UT maka saya harus belajar mandiri, saya harus mengikuti tutorial online yang mungkin baru buat mereka gitu ya, dengan caranya seperti ini, harus baca modul dan sebagainya. Jadi dari fakultas, dari kantor UT di daerah pun juga memberikan berbagai macam dorongan ke mahasiswa, bantuan ke mahasiswa. Dan untuk melayani mahasiswa dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini media apa saja yang digunakan? Iya, jadi memang kami menyediakan berbagai macam media ya. Ada UT Radio. UT Radio itu seperti saluran siaran radio, namun masih diakses melalui website UT, gitu Mbak Pia ya. Nah di situ ada bermacam-macam bantuan belajar. Untuk mahasiswa mata kuliah maupun informasi-informasi seputar universitas terbuka, apakah ujian, tutorial, kemudian unit-unit yang ada di UT, berita-berita terbaru itu ada di UT Radio juga. Selain itu kami juga menyediakan ada di UT TV, YouTube TV itu juga seperti itu. Kami menyediakan berbagai macam webinar, seminar, diskusi gitu ya, untuk mahasiswa selalu menambah ilmunya atau kapasitasnya, sehingga mereka tidak tertinggal ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Seperti itu Mbak. Jadi selalu terupdate begitu dengan berbagai media yang bisa digunakan oleh mahasiswa tentunya. Nah untuk di Universitas Terbuka Jember sendiri Ibu Wiwit, untuk bisa memberikan layanan yang baik, mahasiswa bisa belajar mandiri dengan baik itu apa saja bentuk layanannya? Ya, kalau kami di Universitas Terbuka Jember merupakan kepanjangan tangan ya tentunya, karena kita di UT itu ada 39 UPBJJ unit program belajar jarak jauh. Tapi karena menyebutnya panjang jadi kita sebut saja UT Jember, UT Jakarta, UT Jogja dan lain sebagainya. Jadi ada 39. Kita salah satunya yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau kita kan bersentuhan langsung dengan mahasiswa ya. Jadi kita sebenarnya layanannya itu langsung ke mahasiswa, kita bisa memanggil mahasiswa untuk datang ke kantor UT Jember gitu ya. Mulai dari pertama mahasiswa baru kita berikan layanan ya, pengenalan, orientasi studi mahasiswa baru, kita berikan pembekalan ya, keterampilan belajar jarak jauh itu seperti apa ya. Jadi kita memberikan layanan pendukung belajar jarak jauh gitu ya. Jadi ada 4 layanan ya, layanan pendukung itu ada orientasi studi tadi disebut Bu Rani tadi, orientasi studi mahasiswa baru, kemudian ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, kemudian ada workshop tugas atau assignment workshop, ada juga exam klinik atau klinik ujian. Jadi mulai dari bagaimana terampil belajar, karena memang tidak kita pungkiri ya bahwa belajar jarak jauh itu bukan sesuatu yang mudah. Ada tantangan tersendiri. Iya, ada tantangan terutama untuk mahasiswa baru yang dia sekian tahun itu belajar dengan tatap muka yang dibimbing penuh oleh guru, sementara di UT ini sama sekali berbeda. Kami menyadari itu sehingga setiap awal semester, awal mahasiswa baru kita pasti membekali 4 keterampilan itu. Mulai dari pengenalan UT seperti apa, kemudian bagaimana mengikuti tutorial dengan baik, bagaimana mengerjakan tugas, karena memang belajar mandiri tadi itu harus tetap dibimbing, apa kata Bu Dani tadi, dibimbing itu dengan tugas-tugas.
tugas-tugas itu dalam tanda kutip memaksa mereka untuk belajar gitu ya. dengan Sebab kalau tugas. nggak gitu, karena mahasiswa UT itu 80% itu sudah bekerja. Jadi mereka bekerja sambil belajar. Kita terus bimbing dengan tugas-tugas. Nah, tugas-tugas kita berikan layanan tutorial yang tutor itu bisa dari dosen, dari praktisi, itu akan membimbing mereka. Kemudian juga kita berikan yang namanya assignment workshop ya. Jadi kita berikan pelatihan, tips-tips bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana memahami soal dengan baik, itu kita berikan pelatihannya. Juga bagaimana trik atau strategi menghadapi ujian, karena biasanya ujian itu kan mahasiswa pasti ada kecemasan, Betul. pasti ada tanda tanya, bertanya-tanya Gelisah. seperti apa, ujian online itu seperti apa, itu semua kita latihkan, sehingga mau tidak mau mahasiswa itu juga akan belajar bagaimana sih mengatasi seluruh perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. UT selalu mengikuti perkembangan zaman gitu ya, menyiapkan mahasiswa yang akhirnya menjadi manusia yang kompetitif. Iya. Jadi itulah yang membuktikan ya bahwa pada tahun 2019 gitu ya, penerimaan CPNS itu mahasiswa lulusan UT itu terbanyak. Ini kan sudah berbicara bahwa walaupun pembelajaran jarak jauh itu, kalau mahasiswa itu sungguh-sungguh gitu ya, maka lulusannya juga akan berkualitas. Seperti itu. Dan untuk reguler pembelajaran itu dilakukan setiap hari atau terjadwal di hari-hari tertentu? Ya, itu yang namanya tutorial ya, bantuan belajar. Jadi kita menyebutnya bukan perkuliahan tapi tutorial. Karena memang bantuan. Dosen itu, tutor itu tidak menyampaikan materi secara keseluruhan. Jadi kita sudah menyediakan modul. Modul itu materinya lengkap, yang didesain itu seolah-olah berhadapan dengan dosen. Gitu ya. Jadi itu memang kita mengajarkan bagaimana mengelola waktu, bagaimana membaca secara efektif. Karena modul yang tebal-tebal itu kalau membacanya tidak efektif, maka akan sangat lama memahaminya. Itu kita latihkan bagaimana membaca secara efektif, kemudian merekam hasil bacanya itu harus seperti apa, sehingga nanti ketika ujian memanggil kembali memori yang sudah diperoleh ketika belajar itu akan dengan mudah. Jadi tetap kita mengutamakan layanan mahasiswa yang berkualitas agar lulusan yang kita dapatkan itu juga kompetitif dan berkualitas tentunya. Tadi ada yang menarik Ibu Wiwit terkait dengan eksem klinik ujian. Untuk sistem ujian di UT sendiri seperti apa itu? Sistem ujian itu kita saat ini, kalau dulu kita menggunakan ujian biasa ya, ujian akhir semester yang mahasiswa itu harus datang ke kantor UPBJJ atau ke tempat-tempat ujian yang kita selenggarakan di setiap kabupaten kota, seperti itu. Nah, sejak adanya pandemi, yang namanya ujian itu tidak lagi harus datang ke tempat ujian gitu ya pada saat pandemi. Jadi kita menggunakan take home exam. Jadi ujian yang dikerjakan di rumah gitu ya. Kita menggunakan soal-soal IC, uraian gitu ya. Nah, sekarang ini pandemi kan sudah mudah-mudahan sudah lewat gitu ya. Jadi kita semakin berkembang nih, bukan hanya ujian di lokasi ujian, tapi juga exam klinik, take home exam, dan juga ada ujian online. Kalau ujian online sudah dari dulu ya Bu, itu sudah memang dengan UAS dan ada ujian online. Jadi ini ujian online itu memberi kesempatan kepada mahasiswa yang tidak bisa datang ke tempat ujian gitu ya, bisa daftar untuk mengikuti ujian secara online. Jadi lebih beragam yang layanan yang kita berikan itu lebih beragam. Dan tentu demi kebaikan dan juga kemudahan bagi mahasiswa begitu. Iya, intinya begitu, karena mahasiswa kita itu banyak berada di mana-mana, sehingga layanan juga harus beragam. Sehingga mahasiswa bisa memilih layanan yang sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu ya. Dengan berbagai kondisi, utamanya sudah sebagian besar para mahasiswa ini sudah dalam kondisi bekerja begitu, ya, bahkan mahasiswa itu ketika dia bepergian kemana, ke luar negeri misalnya, bisa ujian di sana, nggak harus pulang lagi ke Jember, bisa ujian di luar negeri. Artinya di sana kita juga punya yang namanya layanan luar negeri ya.
pusat pengelolaan layanan luar negeri. Jadi ada juga kita ada di 40 negara ya Bu ya. 40 negara. Iya. Wah, luar biasa. Ini Ya. bahkan orang dengan mobilitas tinggi di tengah aktivitasnya bisa menempuh kuliah dengan mudah begitu. Insya Allah Dan gitu. Bu Rani, mungkin Bu Wiwi juga pernah mendengar ketika pandemi COVID-19 kemarin, kampus, perguruan tinggi semuanya bertransformasi menjadi sistem online begitu ya. Iya, Dan ada celutukan yang lucu, semua akan UT pada waktunya begitu. Karena luar biasa. UT sudah menerapkan sistem online, sistem Iya. jarak jauh Iya. dari dulu sejak Iya. tahun 84 begitu. Dan kepada Bu Rani nih, kemarin UT sudah memperoleh status PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Bagaimana tatanan baru yang dihadapi oleh UT saat ini dengan sandang atau penyematan baru tersebut? Namun jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Tajam Dialog.